Visu mungkin mohon maaf, pada saat terjadi pemerkosaan itu sperma itu tercecer di spray. Itu kan sudah cukup tuh. Spray itu jadi barang bukti kan. Saudara-saudara, di dalam hukum acara itu bagaimana nih kalau ada saksi yang dia tidak mau bertemu dengan, atau korban tidak mau bertemu dengan pelaku, padahal kesaksian dia sangat penting, boleh dilakukan dengan perekaman, boleh. Yang pertama, saya mau mengatakan bahwa undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini tidak akan bertabrakan dengan undang-undang lainnya, tidak akan. Karena ketika kita menyusun RUU TPKS ini, kita menyandingkan dengan berbagai aturan baik yang ada dalam rancangan maupun undang-undang existing. Yang ada dalam rancangan itu adalah RUU KUHP. Sedangkan yang existing itu ada undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, ada undang-undang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, ada undang-undang perlindungan anak. Jadi kita disandingkan sehingga tidak mungkin tumpang tindih. Bahkan ada satu lagi, undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia. Jadi kita menyandingkan 4 undang-undang yang existing, ya, undang-undang pengadilan HAM, undang-undang perlindungan anak, undang-undang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, ditambah 1 RUU yaitu RUU KUHP. Semua yang belum diatur baik di dalam RUU KUHP maupun dalam 5 undang-undang yang existing itu dimasukkan dalam RUU TPKS. Jadi nggak mungkin tumpang tindih. Itu yang pertama dari segi substansi. Yang kedua, ya, undang-undang ini dia lebih menitikberatkan pada hukum acara. Mengapa dia lebih menitikberatkan pada hukum acara, saudara-saudara? Anda bisa bayangkan ya, laporan Komnas Perempuan, laporan Komnas HAM, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, itu ada sekitar 6.000 kasus kekerasan seksual. 6.000 kasus kekerasan seksual yang bisa dijadikan total enforce, yang bisa dijadikan kenyataan perkara, yang bisa sampai ke proses pengadilan, itu nggak nyampe 300. Berarti di bawah 5%. Maka the big question, apa yang sebenarnya terjadi? Berarti kan ada something wrong, ada sesuatu yang salah dengan hukum acara kita sehingga itu tidak bisa diproses. Oleh karena itu, hukum acara di dalam RUU TPKS ini sangat detail, sangat komprehensif. Sangat detail, sangat komprehensif. Misalnya, satu saksi dengan alat bukti lainnya sudah cukup untuk memproses. Itu diatur. Keterangan korban ditambah dengan alat bukti lainnya sudah cukup. Keterangan seorang korban disabilitas punya kekuatan yang sama dengan alat bukti lainnya. Barang bukti masuk menjadi alat bukti. Jadi kalau dalam KUHP, barang bukti dan alat bukti itu dua hal yang berbeda. Barang bukti ada dalam pasal 39, alat bukti ada dalam pasal 284 KUHP. Tapi di dalam RUU ini, alat bukti itu antara lain adalah barang bukti. Jadi mohon maaf, kalau misalnya korban pemerkosaan misalnya itu ya, korban pemerkosaan, kemudian saksinya kan nggak ada orang lain selain saksi korban. Lalu kemudian si pelakunya mengelak bahwa dia tidak memperkosa. Nanti kan ada visu. Visu mungkin mohon maaf, pada saat terjadi pemerkosaan itu sperma itu tercecer di spray. Itu kan sudah cukup tuh. Spray itu jadi barang bukti kan? Karena barang bukti masuk dalam alat bukti. Jadi mempermudah. Bahkan ada ketentuan di dalam RUU itu bahwa
penyidik wajib. Jadi dia tidak boleh menolak perkara. Dia wajib memproses. Bahwa nanti tidak cukup bukti dan lain sebagainya itu different story. Lalu satu hal lagi, di state di dalam RUU itu penyelesaian penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual tidak boleh menggunakan pendekatan restoratif justice, tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Ini sering kali terjadi di mana-mana, mohon maaf ya. Karena pelakunya itu orang berduit, korbannya orang tidak mampu, diperkosa, dicabuli segala macam, dikasih uang, selesai, perkaranya tutup, dianggap restoratif justice. Jadi itu nggak boleh. Kelebihan dari hukum acara yang lain, restitusi menjadi kewajiban. Restitusi itu wajib. Jadi bahasa di dalam RUU kita itu, selain pidana penjara atau pidana denda, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi kepada korban. Makanya itu berjenjang. Berjenjang maksudnya begini. Sekarang kalau mohon maaf, pelaku itu orang tidak mampu, apa yang bisa dilakukan? Karena begini, atau katakanlah pelaku itu ekonomi menengah ke bawah lah. Jadi ternyata dia tidak punya uang untuk restitusi. Lalu apa yang dilakukan? Hartanya disita. Oleh karena itu di dalam RUU ini, begitu seseorang ditetapkan sebagai tersangka, polisi dapat melakukan sita jaminan untuk restitusi. Jadi barang-barangnya disita dulu, hartanya disita. Jangan sampai dia alihkan. Jadi RUU ini betul-betul memberi perlindungan terhadap korban yang ekstraordinari, yang sangat luar biasa. Jadi melakukan sita jaminan. Kalau sekarang sita jaminannya misalnya tidak cukup untuk biaya restitusi, maka itu diperhitungkan untuk apa? Hukuman subsidiar. Misalnya begini nih, misalnya nih ya, restitusi itu untuk pemulihan korban dan lain sebagainya membutuhkan 50 juta misalnya. Ternyata hartanya setelah disita dilelang cuma dapat 30 juta. Kan berarti masih kurang 20 juta. 20 juta ini diganti dengan apa? Diganti dengan pidana penjara. Subsidiar pidana penjara. Apa yang terjadi seandainya sekarang nih ya, dalam situasi pelaku itu dia orang tidak mampu, hartanya juga tidak ada yang disita, maka sudah pasti dia akan dikenakan pidana subsidiar kurungan ya. Misalnya dia dijatuhi pidana penjara, katakanlah 5 tahun begitu, dengan restitusi 150 juta. Ternyata dia tidak punya uang, tidak punya harta yang bisa disita. Padahal di satu sisi, nih korban harus diobati, harus direhab. Maka dalam konteks ini, pelaku yang seharusnya membayar restitusi 150 juta itu akan diganti dengan pidana penjara. Lalu bagaimana nasib korban? Tetap direhab. Dengan apa? Kompensasi. Jadi kompensasi itu dibayarkan oleh negara. Baik restitusi maupun kompensasi, siapa yang menghitung? LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kalau saudara-saudara melihat di pemerintah itu menghapus semua usulan DPR yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Mengapa kita hapus? Jangan sampai redundant dengan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Jadi apa yang diusulkan oleh DPR itu sudah berjalan. Yang diatur adalah yang belum ada dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. Contohnya apa? Perlindungan terhadap keluarga korban ada dalam RUU kita. RUU TPKS ada. Undang-undang terhadap keluarganya yang dilindungi, korbannya, keluarga korban dilindungi. Kalau korban dan saksi sudah diatur di dalam undang-undang LPSK. Termasuk saya mau jawab pertanyaan yang terakhir. Apa itu tadi? Victim Trust Fund itu sedang digarap oleh LPSK. Jadi kita kalau apa yang sudah ada tidak kita campur aduk, supaya tidak mengambil kewenangan, tidak tumpang tindih. Termasuk hal yang baru di dalam RUU ini adalah
UPTD PPA, Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Itu baru, itu usul dari Kementerian Dalam Negeri, akan dibentuk, wajib dibentuk di daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi di provinsi, kabupaten, dan kota itu harus ada anggaran untuk itu. Apa tujuannya? Sebagai one stop crisis center. Jadi kalau ada korban kekerasan seksual, maka ditangani oleh unit itu. Yang berikut juga yang menarik, tim pemerintah itu menambah 2 tindak pidana. Dari DPR kan 5. Pelecehan seksual fisik, maaf, mulai dari yang ringan dulu. Pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, kemudian pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, dan penyiksaan seksual. Di dalam RUU kita tambah menjadi 2. Satu adalah perkawinan paksa. Perkawinan paksa ada masuk. Meskipun kita tahu itu akan ramai di dunia. Perkawinan paksa kita masukkan, dan satu lagi adalah perbudakan seksual. Perbudakan seksual itu, saudara-saudara, itu kita state bahwa perbudakan seksual ini lebih luas dari yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasti motifnya adalah ekonomi. Judul saja Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan itu apa kalau bukan untuk kepentingan ekonomi? Perbudakan seksual ini lebih luas. Karena mengapa lebih luas? Karena orang yang kemudian tidak dalam konteks kepentingan ekonomi itu bisa dijerat dengan perbudakan seksual. Mungkin teman-teman pernah mendengar praktek rumah gedong di Aceh. Itu nggak bisa dijerat dengan undang perdagangan, tidak bisa dijerat dengan undang-undang perdagangan, pemberantasan perdagangan, undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, nggak bisa. Saudara-saudara yang menyusun formulasi perbuatan pidananya itu teman-teman jaksa, teman-teman polisi yang bukan 1-2 kasus menangani kekerasan seksual, ribuan kasus yang mereka tangani. Jadi kita sangat bersyukur teman-teman Kejaksaan Agung dan teman-teman kepolisian menurunkan personil yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki pengalaman di lapangan. Jadi banyak hukum acara yang itu kemudian kita brainstorming di dalam rapat tim itu. Mereka bilang, Prof, ini kejadian begini. Oh, oke. Berarti harus ada hukum acara yang dipermudah. Termasuk misalnya ya, penyidik atau penuntut umum sesegera mungkin meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan menteri yang membawahi bidang informasi dan komunikasi men-take down konten porno. Itu ada dalam RUU itu. Jadi banyak sekali RUU itu khusus hukum acara yang memang kita harus memodifikasi karena perkembangan teman-teman itu di lapangan. Jadi kita punya ada 2 orang serikandi dalam RUU TPKS dari Kejaksaan itu Dr. Erni dan Ratih. Lalu dari kepolisian itu mungkin teman-teman kenal, beliau sering tampil di media juga, Mas Kelvin Simajuntak dan ada Mbak Rita. Karena mereka memang setiap saat itu bergulat dengan kekerasan seksual itu. Jadi tahu persis. Bahkan kita mengapresiasi teman-teman di khususnya Mabes Polri. Mabes Polri itu meng-grade up. Nanti di Polri itu mengenai perlindungan anak dan kekerasan seksual itu menjadi direktorat tersendiri. Kalau direktorat di Polri itu kan Tipiter ada, Tipideksus ada, Pidum ada. Nanti ada satu direktoratnya ada khusus untuk kekerasan seksual. Jadi tadinya kan hanya unit kecil di Mabes Polri, ini dinaikkan direktorat tersendiri. Itu untuk suatu penguatan. Bahkan diatur detail sekali, saudara-saudara, di dalam hukum acara itu bagaimana nih kalau ada saksi
yang dia tidak mau bertemu dengan, atau korban tidak mau bertemu dengan pelaku, padahal kesaksian dia sangat penting, boleh dilakukan dengan perekaman, boleh. Jadi sudah kita antisipasi. Yang punya kekuatan sama dengan kekuatan pembuktian. Mengenai usulan pasal 27 dari DPR, itu kan mengenai pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang berkaitan dengan dunia maya. Itu kita hapus, tapi kita tambahkan satu pasal. Pasal itu intinya bahwa semua perbuatan tidak pidana kekerasan seksual yang dilakukan melalui dunia maya, sarana elektronik dan lain sebagainya, bla bla bla, merupakan unsur pemberat pidana. Yaitu diperberat sepertiga. Jadi kalau misalnya katakanlah pelecehan seksual non fisik, katakan ancaman pidananya maksimum 4 tahun. Maka kalau itu dilakukan melalui media elektronik ditambah sepertiga. Jadi menjadi 5 tahun 4 bulan. Jadi diperberat. Cukup dengan itu saja. Kemudian tadi saya katakan di dalam tindak pidana kan usulan pemerintah menjadi 7. Bahkan di dalam penjelasan juga kita sudah ada untuk usulan dari teman-teman Dewan itu mengenai pelecehan seksual. Itu kita rubah rumusannya. Sehingga juga meliputi kejahatan yang timbul karena apa? Relasi kuasa. Tahu relasi kuasa? Antara dosen dan mahasiswa. Antara guru dan murid. Memang ada paksaan. Jadi kalau misalnya mahasiswanya bimbingan, kemudian ya kamu kalau mau nilai A atau begini, itu masuk. Ada. Dalam penjelasannya ada. Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam pasal ini adalah karena relasi kuasa. Majikan dan anak buah, bos dan sekretaris. Itu ada tentang relasi kuasa. Dan itu memang sering terjadi di Indonesia karena kita ini kan budaya patriarki. Itu diatur detail di dalam RUU TPKS, ya, dalam TPKS. Jadi karena sebetulnya di pemerintah yang banyak itu, ya karena hukum acara itu banyak. Kita substansi baru itu banyak sekali dalam hukum acara. Sebetulnya tidak lain dan tidak bukan, saudara-saudara, untuk mempermudah pembuktian saja sebetulnya. Dan jangan sampai begitu sampai di tangan polisi dia mengatakan, oh ini nggak bisa diproses nih, kurang ini kurang itu, nggak bisa. Itu sebabnya mengapa hukum acara itu diatur secara detail oleh teman-teman polisi, oleh teman-teman jaksa. Itu mereka atur detail itu. Jadi kita sudah mengantisipasi karena itu. Saya selalu mengatakan mohon maaf ya kepada teman-teman LSM, apa yang kita pikirkan itu jauh lebih advance dari yang dipikirkan oleh mereka. Karena kita sudah mengantisipasi. Bahkan penyiksaan seksual yang kita definisikan di dalam RUU TPKS itu lebih luas daripada yang ada dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Undang-Undang Pengadilan HAM pasal 7 itu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, Undang-Undang Pengadilan HAM itu pasal 7 mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satunya itu adalah penyiksaan seksual. Ini tidak didefinisikan. Kita definisikan di dalam RUU. Jadi sangat lengkap sekali. Termasuk yang child grooming dan lain sebagainya itu diatur dalam undang-undang ini. Dalam penjelasan. Jadi penjelasan ada pasal mengenai pelecehan seksual itu kita tambahkan kan di penjelasan bahwa termasuk dalam pelecehan seksual ini bla 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 bla, termasuk itu child grooming dan apa-apa yang kita kan itu ada kan, yang orang dipandu dengan handphone disuruh segala itu semua masuk ada. Jadi ini berdasarkan pengalaman teman-teman penyidik dan teman-teman jaksa, termasuk bagaimana kesulitan menangani, bagaimana mempermudah itu kita rangkum menjadi satu di dalam hukum. Ada satu pelecehan seksual yang berdasarkan budaya itu merupakan kita masukkan delik aduan. Harus. Mohon maaf, ya harus delik aduan. Nah itu kalau misalnya kita lihat ada perempuan dapat disawer di budaya-budaya itu, terus kita lapor di penjara penuh itu. Itu ya kan? Itu kan mohon maaf, itu kan pelecehan seksual kan? Di Seneng ke Prab. Aduh. Makanya itu kalau itu delik aduan itu. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan budaya, dengan itu kita pasang delik aduan.
Berarti berkaca dari Permendikbud ya Prof? Iya, Yang ber- masa RU lebih jelek dari Permen? Nggak mungkin. Ya, Pasti RU itu lebih bagus dari Permen. Ya, ya. Prof, kalau terkait dengan tadi seperti yang tadi dibilang pelecehan seksual harus delik aduan atau seperti apa yang tidak, apakah Di kasus yang state bos, Oke. disebut dalam pasal. dalam pasalnya? Pasti lah mas. Nah, kalau masuk ke dalam DIM yang tindakan yang kasus kemarin di Ponpes yang tersangkanya Heri itu harus Oh enggak, kalau itu enggak delik aduan. Jadi sebentar dulu. Delik aduan itu tidak berlaku jika korbannya adalah anak atau disabilitas. Enggak berlaku. langsung. Langsung. Oh, kalau anak atau disabilitas berlaku celaka kita. Jadi untuk korban anak dan disabilitas delik aduan tidak berlaku. Itu hanya berlaku yang sudah dewasa dan bukan penyandang disabilitas. Masuk DIM untuk aturan hukumnya enggak? Kan Iya, sekarang kan Masuk bos. Sebutnya. Disebutin. Memangnya dipikir dia bikin undang-undang ini geblek apa nggak masukin kayak begitu. kali aja langsung di vasektomi. Kebiri kimia tidak kita masukkan. Tetap pakai peraturan yang ada. Itu nanti jangan menimbulkan kontroversi lagi. Nah, itu dia Sen. Tapi kan ada, aturan yang ada kan tetap berjalan kan? Tetap. Kita akan masukin. Selesai. Selesai kan? Sudah. Siap. Berarti